Shalom, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera Allah memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Pada saat ini saya akan membagikan tips bagaimana cara kita mengikuti ibadah daring atau online di tengah pandemi COVID-19. Saya telah menuliskan sebuah tulisan singkat tentang tips mengikuti ibadah secara online dan saya bagikan melalui media sosial kepada rekan-rekan dan orang-orang yang saya kenal. Tapi saya pun tergerak untuk membuat video berkenaan dengan hal tersebut. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pandemi COVID-19 dirasakan oleh seluruh lapisan, elemen, organisasi masyarakat maupun pemerintahan, termasuk gereja Tuhan sebagai sebuah organisasi. Sebagaimana firman Tuhan katakan di dalam Matius pasal 5 ayat 13-16, gereja adalah terang dan garam dunia. Oleh sebab itu gereja pun dituntut oleh Tuhan untuk dapat memberikan dampak yang positif, yang nyata, konkret bagi bangsa negara kita di tengah-tengah pandemi COVID-19. Salah satu bentuk konkret yang dapat dilakukan oleh gereja adalah dengan memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Puji Tuhan, gereja menyadari peran yang esensial tersebut dengan mengadakan ibadah secara online atau daring. Ada dua model ibadah online yang diselenggarakan oleh gereja. Yang pertama live streaming. Yang kedua adalah recorded service. Yang pertama ibadah direkam secara langsung dengan kelompok yang tidak banyak. Lalu recorded service, ibadah direkam dulu, lalu diupload di platform internet supaya dapat diakses oleh jemaat-jemaat yang akan mengikutinya. Saudara, meskipun demikian tetapi tidak dapat kita pungkiri bahwa banyak juga orang-orang atau jemaat Kristen yang tidak mengikuti ibadah secara online itu dengan cara yang baik, dengan cara yang tepat atau benar. Firman Tuhan katakan di dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 40. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Sedikit penjelasan, konteks ayat dalam 1 Korintus 14 ayat 40 ini adalah firman Tuhan yang dituliskan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus. Jemaat di Korintus itu mengadakan ibadah dengan cara yang tidak teratur, di mana mereka saling berlomba-lomba untuk menunjukkan karunia apa yang ada pada mereka. Karunia yang Tuhan berikan, anugerahkan kepada mereka. Sehingga apa? Sehingga ibadah mereka tidak berlangsung dengan teratur. Kalau kita melihat teguran Paulus tersebut, tentu yang Tuhan inginkan adalah supaya persekutuan kita dengan Tuhan, supaya ibadah kita bersama dengan teman-teman, bersama dengan saudara-saudara kita itu berlangsung. Sebab di dalam ayat yang ke-33 Paulus menegaskan demikian, sebab Allah tidak menghendaki kekacauan tetapi damai sejahtera. Oleh sebab itu firman Tuhan mengajarkan kita bahwa ibadah yang kita lakukan harus kita lakukan dengan teratur, tidak terkecuali ibadah secara online. Ibadah secara online itu tidak mengurangi, tidak membuat kita menghilangkan esensi dari ibadah yang sesungguhnya. Online itu hanyalah sebuah cara. Tapi hakikat ibadah itu adalah perjumpaan kita dengan Tuhan. Nah, saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berikut ini adalah tips praktis yang akan saya bagikan bagi kita ketika kita mengikuti ibadah online. Sehingga ibadah yang kita lakukan pun benar, sopan, dan teratur. Yang pertama adalah pastikan bahwa gereja kita mengadakan ibadah secara online. Kalau kita mendapati bahwa gereja kita belum menyelenggarakan ibadah secara online karena berbagai faktor, mungkin kita dapat mengikuti ibadah online yang diselenggarakan oleh gereja lain. Tentunya sesuai dengan selera kita. Kenapa? Karena kita tahu bahwa ada banyak denominasi gereja pada saat ini yang memiliki liturgi ibadah yang berbeda-beda. Tentu kita punya ketertarikan, kecocokan tersendiri dengan liturgi ibadah tertentu. Saya tidak mengatakan bahwa liturgi A, liturgi B atau C salah atau benar. Itu hanya metode. Yang penting adalah kerinduan hati kita yang mau berjumpa dengan Tuhan. Nah, saudara, jadi setelah kita pastikan bahwa gereja kita itu mengadakan ibadah online, tips yang kedua adalah mari kita tentukan, kita tetapkan waktu yang akan kita ikuti. Jadi kita harus mengkomunikasikan diskusi dengan keluarga kita apabila kita memang berencana
ingin mengikuti ibadah online bersama dengan keluarga, pada hari apa dan pada jam apa kita bisa berkumpul bersama-sama tanpa ada gangguan apapun. Nah, menentukan waktu ini sangat penting. Supaya apa? Supaya kita benar-benar mempersiapkan segala sesuatunya. Secara khusus adalah hati kita untuk mengikuti ibadah. Nah, saudara, yang perlu kita ketahui adalah ketika kita mengikuti ibadah secara online, bukan seperti kita menonton video, bukan seperti kita menonton film di platform internet seperti YouTube dan sebagainya. Tapi kita tetap dalam suasana ibadah, meskipun dilakukan secara online. Jadi, kita harus benar-benar mengikutinya dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dengan kerinduan kepada Tuhan. Lalu yang ketiga adalah setelah kita pilih jam ibadah yang tersedia, yang ketiga adalah pakailah pakaian yang sopan. Meskipun kita mengikuti ibadah secara online, di rumah kita, di kamar kita, atau mungkin di tempat kerja kita, ataupun dimanapun kita berada, bukan berarti kita mengikutinya dengan sesuka hati kita. Pakailah pakaian yang sopan, pakailah pakaian yang rapi. Apakah itu santai atau formal? Hindari menggunakan kutang atau pakaian dalam ketika kita mengikuti ibadah daring. Saya kira kita akan merasa sangat terganggu ketika kita memakai pakaian dalam atau kutang ketika kita mengikuti ibadah secara online. Yang keempat, jangan mengikuti ibadah online sambil melakukan aktivitas lain. Sebagaimana saya katakan di poin kedua tadi bahwa kita harus menentukan jam ibadah. Nah, kita pun ketika kita memutuskan untuk mengikuti ibadah secara online, mari kita mengikutinya itu tidak sambil melakukan aktivitas lain seperti apa? Makan, tidur, memasak, atau melakukan pekerjaan-pekerjaan lain. Kenapa? Karena harusnya kita itu benar-benar memiliki waktu khusus untuk Tuhan. Di hari Minggu misalkan, kita benar-benar menyediakan waktu. Saya melihat beberapa gereja yang menyelenggarakan ibadah secara online itu tidak sampai berdurasi 2 jam. Sekitar 30 menit, 60 menit, atau mungkin bahkan lebih sedikit. Artinya tidak banyak waktu yang dihabiskan. Saudara, kita harus benar-benar menyediakan waktu untuk Tuhan. Ketika kita mengikuti ibadah secara online sambil melakukan aktivitas lain, maka saya percaya kita tidak akan melakukannya dengan kusuk. Ibadah online itu akan terasa seperti kita hanya mendengar sebuah video khotbah atau sebuah video pujian penyembahan dan sebagainya. Dan kita tidak akan dapat merasakan manfaat dari ibadah tersebut. Yang terakhir, yang kelima adalah ikutilah seluruh rangkaian ibadah online hingga selesai. Kecenderungan kita, kalau kita mengikuti ibadah itu biasanya kita pilih-pilih. Ada yang suka pujian penyembahan, ada yang suka kesaksian, ada yang suka hanya khotbah saja, atau bahkan ada yang suka hanya doa penutup dan doa berkat. Saya sarankan ketika kita mengikuti ibadah secara online, mari kita pun mengikuti liturgi tata ibadah yang ada, yang kita sedang ikuti. Sebagai contoh, kalau WL meminta kita bernyanyi, mari kita pun bernyanyi. Kalau seorang pengkhotbah atau pendeta di mimbar meminta kita untuk membaca Alkitab, kita pun membuka Alkitab kita. Berarti kita pun harus membawa Alkitab kita. Kita benar-benar sudah siap. Saya rasa ketika kita melakukannya, maka sebagaimana firman Tuhan katakan di dalam 1 Timotius 4 ayat 8, bahwa ibadah itu mengandung janji, baik untuk hidup sekarang maupun untuk hidup yang akan datang. Saudara, itulah tips praktis yang dapat saya berikan berdasarkan pengalaman saya mengamati orang-orang yang mengikuti ibadah online. Saya berharap kita tetap mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup. Sebab itulah ibadah kita yang sejati, sebagaimana tertulis dalam Roma pasal 12 ayat 1. Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati kita.